Pernah nggak sih pagi-pagi udah heboh nyiapin anak sekolah, tapi mereka malah ogah-ogahan buat sarapan? Atau menu makan siang yang porsinya ngasal? Kadang kebanyakan, kadang juga kurang, cuma cemilan doang. Nah, pasti banyak orang tua Besti Bulog yang bingung nih. Kapan sih waktu terbaik untuk pemberian makan pada anak? Berapa porsi yang tepat dan juga apa sih dampaknya jika hal ini salah dilakukan? Hai Besti Bulog, kembali lagi di BeFood Stories, Biris. Dengan saya Yuniar, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik karena ini merupakan topik yang banyak nih menjadi drama di pagi hari di rumah tangga ya. Jadi topik hari ini adalah isi energi anak dengan benar, waktu dan porsi yang pas. Nah, tentunya para orang tua, siapa nih suka kejar-kejaran di waktu pagi hari? Anak belum bangun, makanan belum disiapin, ujung-ujungnya anak pergi sekolah cuman bawa biskuit. Padahal makan pagi itu penting loh untuk anak, karena anak akan semangat belajar dan juga nggak ngantuk nih di kelas kalau sudah sarapan. Nah, hari ini saya sudah kedatangan tamu spesial, yaitu Dr. Hans. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Ya, Dr. Hans merupakan dokter spesialis anak yang sudah banyak banget nih yang menangani masalah seputar pola makan anak ya, dok ya. Ya. Apa kabar nih Dr. Hans hari ini? Kabarnya luar biasa. Luar biasa ya, Sebelumnya terima kasih sudah diundang juga. Oke, dan sekarang dok kalau boleh tahu kesibukannya apa nih dok? Kalau kesibukan sih sebenarnya ya biasa ya. Pastinya karena saya sebagai dokter spesialis anak, ya pastinya praktek ya. Iya, Jadi betul. menangani anak-anak yang sakit. Tapi betul tadi yang dikatakan oleh Yuniar, jadi memang banyak kendala pola makan anak gitu yang kita mesti benahi ya. Sebenarnya ini hal yang sangat wajar, bahkan apalagi anak tuh memulai MPASI. Biasanya kan 6 bulan tuh, biasanya banyak drama yang terjadi, anak GTM dan sebagainya. Iya, betul. Jadi ini menjadi sebuah tantangan bagi orang tua tentunya untuk ya. mengatasi masalah makan pada anak. Dan saya lihat juga dokter aktif di Instagram ya dok ya, di media sosial ya dok? Iya kebetulan, jadi juga saya aktif juga untuk mengedukasi, nanti boleh di follow @drhans_spesialis anak, baik di Instagram maupun di TikTok. Oh, di TikTok juga ada? Ada ya, juga. Oke, mungkin di sini Besti Bulog, ibu-ibu boleh follow nih. Nanti dokter pasti banyak kasih tips ya di situ ya dok? Pastinya. Oke. Nah dok, ini saya senang sekali karena saya bisa ngobrol sama Dr. Hans. Tentunya saya ini udah banyak banget nih dapat masukan nih dari ibu-ibu teman saya juga gitu yang anaknya lagi empati gitu ya dok ya. Nah, orang-orang tua juga udah pada nggak sabar pasti dengerin apa sih sebenarnya pentingnya ya pola makan anak ya dok ya. Kalau saya boleh tahu dok, sebenarnya penting nggak sih untuk anak-anak itu sarapan dok? Baik, jadi kalau kita bicara sarapan ya, kita tahu sebenarnya sarapan ini sebuah makanan yang pagi hari yang perlu dikonsumsi oleh anak. Kenapa sangat penting? Karena kita tahu ya, sarapan ini merupakan sumber energi untuk aktivitas anak seharian. Gitu loh. Jadi kan anak itu habis tidur, biasanya tidur kan dia nggak dapat makan apa-apa nih. Ya. Jadi ketika bangun ya diharapkan dia ada asupan gitu yang bisa memfasilitasi energi untuk aktivitas fisik selama seharian. Jadi tentunya sarapan ini sangat penting. Sangat penting ya dok ya? Sangat penting sekali. Kalau dampaknya nih dok, kalau misalnya anak-anak terlewat nih sarapannya, apa nih dampaknya dok? Baik, kita tahu nih sebenarnya fungsi sarapan. Ya, tadi kan saya bilang udah untuk energi seharian, untuk anak menjalani aktivitas fisik. Ya, otomatis ketika anak tidak mendapatkan sarapan tersebut ya, apa sih yang mungkin terjadi? Ya, yang pertama pasti anak itu jadi nggak bisa melakukan aktivitas fisik yang maksimal. Ya, kita tahu segala sesuatu aktivitas seringan apapun, baik itu anak-anak pasti perlu energi. Ya. Ya, kalau energi di awal yang kita sebut sebagai sarapan ini sebuah kunci ya untuk membuka hari itulah kita sebutnya ya nggak baik ya takutnya nanti aktivitasnya nggak menjadi optimal. Nah kalau soal waktu makan nih dok, tadi kan dokter bilang harus pola makannya harus baik ya, harus benar gitu ya. Apakah ada jam ideal nih dok untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam gitu ya dok ya? Dan apa sih resikonya kalau misalnya jam-jam makan ini nggak konsisten dilakukan? Baik, sebenarnya kalau kita bicara waktu makan yang ideal gitu ya, ini kembali lagi berdasarkan kebiasaan di keluarga masing-masing.
Karena yang penting adalah konsisten. Karena seperti halnya gini, kalau anak MPASI, salah satu strategi yang perlu dilakukan adalah pemberian makan secara responsif atau kita sebut sebagai responsive feeding. Nah, artinya itu memang mengenal sinyal lapar dan kenyang anak. Nah, memang nggak bisa dipungkiri kalau bicara mengenal sinyal lapar dan kenyang anak gitu ya, kembali lagi berdasarkan pola makan anak ya, berdasarkan waktu dan kebiasaan dari keluarga masing-masing. Ya, idealnya kan haruslah di dalam satu hari itu kurang lebih 3-4 kali makan berat atau makan utama, dan diselingi 1-2 kali snack idealnya, walaupun mungkin waktunya berbeda-beda. Jadi kalau kita ambil waktu yang ideal untuk sarapan ya kurang lebih mungkin sekitar 6:30 sampai jam 8. Kalau mungkin anaknya belum sekolah atau sekolahnya lebih siang. Kalau makan siang, waktu yang baik jam berapa sih? Mungkin sekitar jam 12 sampai jam 13, itu udah cukup ideal lah untuk maksudnya anak itu bisa makan yang baik. Anak itu kan pola makan itu ada ritmenya, itu kita kenal sebagai ritme sirkadian sebenarnya. Jadi bukan hanya tidur, sebenarnya makan itu ada ritme sirkadian. Kalau anak itu sudah dibiasakan pola makannya teratur, dia udah punya alarm-alarmnya gitu loh. Jadi ketika jadi di jam segitu pasti minta makan gitu ya, Dok? Ya kurang lebih begitu. Jadi kalau ritmenya terganggu, nanti pasti metabolismenya ikutan terganggu. Nah, Dok, kalau tadi sudah banyak bahas porsi tentang jam makan gitu ya, Dok ya. Boleh dong, Dok, dikasih contoh makanan ataupun menu ya, Dok, menu sarapan, menu makan siang yang bergizi tapi tetap praktis nih, Dok, supaya ibu-ibu di rumah ini ada inspirasi. Baik, kalau kita bicara nih menu yang bisa disiapkan buat anak ya, apalagi untuk menu sarapan, ya pastinya kita mau sarapan itu yang sehat, bergizi, tapi mungkin praktis juga. Kenapa? Karena mungkin kita juga sebagai ibu-ibu di rumah nggak terlalu punya banyak waktu untuk menyiapkan sarapan yang panjang waktunya gitu loh. Nah, jadi biasanya kalau kita sarankan gitu ya, saya sarankan untuk menu sarapan yang baik buat anak khususnya ya, mungkin bisa yang lebih praktis. Contohnya apa sih? Bisa seperti halnya kayak pakai sereal misalnya, smoothie ya. Jadi yang pokoknya yang sifatnya lebih praktis, pancake gitu ya. Jadi yang sifatnya nggak usah terlalu berat, tapi bernutrisi. Tapi bisa dikombinasi, misalnya tadi smoothie-nya bisa pakai granola buah-buahan ya. Kemudian bisa nanti dicampur misalnya ada telur, kandungan alpukatnya dari makanannya tersebut, itu bisa. Ya nanti kalau misalnya makan siang, bolehlah kita cari yang lebih berat. Kan mungkin kan waktunya lebih panjang untuk preparation-nya. Seperti halnya nasi ya. Nasinya pun berbagai jenis kan, bisa nasi putih, nasi merah dan sebagainya. Tentunya kombinasi bisa macam-macam, baik lauk pauk, nanti sayur-sayuran ya. Tidak hanya nasi, sebenarnya dalam bentuk seperti halnya pasta, dalam bentuk makanan-makanan lain seperti wrap sayuran atau wrap daging, itu juga bisa membantu juga. Jadi yang cari memang lebih kompleks, tapi yang mungkin preparation lebih panjang, tapi sama-sama nutrisinya baik untuk anak pasti. Bener banget ya, Dok ya. Jadi memang nasi ini bisa menjadi salah satu menu ya, Dok ya? Iya, pastinya. Nah, kebetulan, Dok, ya kan, Bulog ini ada beras, Dok. Beras Sleep Super dari BeFood. Nah, berasnya ini diproduksi langsung oleh petani lokal nih, Dok. Dan juga diproses oleh teknologi modern tentunya, sehingga menghasilkan beras yang berkualitas gitu ya. Mungkin ibu-ibu di rumah, penggemarnya BeFood Stories ya kan, Besti Bulog, boleh nih langsung menggunakan beras Sleep Supernya dari BeFood. Yes. Nah, terakhir nih, Dokter, boleh dong di-share tips sederhana untuk orang tua di luar sana yang ingin membiasakan pola makan sehat dan teratur di rumah. Baik, saya kurang lebih punya beberapa tips. Bukan beberapa sih, mungkin kurang lebih sekitar 10. Jadi cara untuk men-set tips, untuk memberikan tips mengatur pola makan pada anak. Yang pertama, sebenarnya kalau bicara pada anak ya, kita harus jadi contoh dulu yang baik bagi anak. Ya kenapa? Karena kita tahu anak itu kalau di rumah apa sih namanya the great imitator. Jadi maksudnya adalah pencontoh yang ulung gitu loh. Kalau dari rumah aja udah tidak benar teladannya, ya jangan heran kalau anak itu ya kopi orang tuanya demikian gitu loh ya. Jadi kalau bisa kita contohkan kebiasaan makan, tidak hanya kebiasaan makan sih sebenarnya ya, segala sesuatu ya, komunikasi, marahin anak ya, tapi termasuk pola makan juga. Kalau kita bisa biasakan yang bersih, yang baik, pasti anak itu nggak usah kita ngomong panjang lebar, kurang lebih akan nggak jauh-jauh lah. Ya. Yang kedua, sebenarnya kalau kita bicara mengatur tips pola makan pada anak, kasih jadwal makan yang konsisten. Seperti yang tadi saya di awal sudah bilang kan, anak itu pentingnya adalah konsistensi.
Kalau dia bisa mengatur waktu sinyal makan, sinyal lapar atau kenyangnya sendiri, sudah tahu ininya, maka nanti dia akan terbentuk pola makan yang baik sejak dini. Tidak hanya itu, kita tahu anak kan sukanya apa sih? Kepo gitu loh. Iya. Jadi kayak anak tuh pengen tahu, rasa ingin tahunya tinggi. Makanya penting sekali untuk kayak melibatkan anak gitu loh dalam memilih dan menyiapkan makanan. Kadang-kadang itu bisa menjadi hal yang men-trigger anak supaya bisa makan juga, bisa makannya lebih baik. Ya, apalagi kita sebagai orang tua bisa juga nih mengasih pilihan makanan yang sehat tapi menarik gitu loh. Itu jadi tergantung kita nih. Kadang-kadang kan kita ya mungkin udah nggak punya waktu kasih makanan biasa aja gitu, tapi bentuknya nggak menarik. Sebenarnya kan kalau udah tahu kita kan siapkan makanan sehat nih, udah tahu porsi-porsinya apa, jenisnya apa, tapi kalau bisa dibuat lebih menarik, tentunya kan anak akan lebih tertarik ya, karena mungkin anak itu lebih suka yang mungkin yang karakter mungkin bisa dibuat lucu-lucu atau apa ya. Dan ya pastinya batasi ya camilan yang tidak sehat. Kita tahu tadi kan jajanan itu nggak kurang sehat, mungkin yang makanan fast food terlalu berminyak, greasy, yang snack-snack itu yang banyak bumbunya juga kurang baik. Apalagi mungkin kita juga perlu jadi membiasakan makan itu positif. Jadi membiasakan makan itu positif. Jadi lingkungan positif itu artinya gini. Jadi anak itu mesti ada momen di mana dia tuh memang makan itu menjadi sebuah keseruan gitu loh. Jadi contohnya gini, jangan udah dia di dalam tekanan gitu loh. Kalau makan mesti dimarahin terus, itu juga bisa menimbulkan anak itu jadi benci makan gitu, atau jadi malah nggak mau makan, trauma makan lah sebetulnya ya. Jadi kalau bisa ciptakan lingkungan positif itu maksudnya jadi ya kalau bisa situasi menyenangkan, makan bareng, ngobrol gitu ya. Dan termasuk nih ketika kalau bicara quality time, sebisa mungkin hindari gadget saat makan. Iya benar ya. Nah, gadget sekarang itu banyak makan iya, itu efeknya wah sekarang ini lagi lumayan gitu ya. Jadi salah satunya kan dari MPASI ini sudah tidak disarankan. Bahkan kalau sebenarnya kita bicara rekomendasi screen time itu baru bisa dikasih dari 18 bulan sebenarnya. Tapi kan kebanyakan dari sekarang ya, zaman-zaman sekarang ibu-ibu tuh suka ngasih dari 6 bulan, begitu anak nggak mau makan, udah aja kasih HP. Memang kesannya itu mau makan, tapi efek jangka panjangnya itu banyak efek negatifnya, termasuk nanti ada potensi anak speech delay, ada gangguan perkembangan, hati-hati ada kemungkinan perkembangan autis, sama ADHD dari gadget yang berlebihan juga itu bisa screen time yang berlebihan. Ya apalagi, tapi tadi saya bilang kan nggak positif, kasih hindari gadget, tapi juga bukan sebaliknya. Jadi bukan sebaliknya dalam arti jangan jadikan makanan sebagai reward. Jadi contoh nih ada yang mungkin karena tahu nggak mau makan nih, udah dikasih makanan yang hadiah makanan tuh yang wow, tapi maksudnya jadi anak mesti kayak melakukan sesuatu dulu gitu loh. Jadi itu nggak akan baik juga nantinya. Iya, yang terpenting yang di akhir sebenarnya setelah sudah tahu tips-tips ini, ya pastinya sabar atau konsisten dalam menjalani tips-tips ini. Dan sebagai orang tua, karena kita tahu ya namanya jadi orang tua nggak gampang ya. Tidak hanya anak yang belajar sebenarnya, kalau menurut saya pribadi sebagai dokter anak, tapi orang tua pun di sini juga perlu belajar. Makanya nggak heran ya, ada orang tua yang kalau ya biasa kan anak pertama maksimal gitu ya. Tapi di anak pertama percobaan juga. Anak kedua, ketiga, ada yang mungkin sifatnya lebih nyantai gitu ya, karena mungkin udah tahu, udah belajar. Tapi ada yang mungkin lebih better gitu loh. Lebih better juga dalam arti, karena anak pertama udah pernah demikian, udah pernah salah, jangan sampai salah lagi. Karena kan kita nggak bisa dipungkiri sebagai orang tua ya juga butuh proses pembelajaran. Karena kita nggak punya anak nih, misalnya sebelumnya, tiba-tiba punya anak, 1, 2, 3, ya sudah. Jadi jadikan momen itu sebagai momen yang enjoyable aja supaya anak pun bisa enjoy juga. Wah, luar biasa sekali nih penjelasan dari Dr. Hans ya. Hari ini banyak banget insight dan tips buat orang-orang tua di luar sana, Besti Bulog, penonton dari Be Food Stories ini, dokter. Dan tentunya mungkin tips-tips ini bisa dipraktekkan di rumah gitu ya, bagaimana agar anak-anak ini bisa, tadi itu ya dok, yang dokter bilang ya, kita menciptakan situasi yang positif untuk situasi makan gitu ya, hindari gadget, terus mencontohkan kepada anak gitu ya dok ya, supaya mereka itu lebih teratur lagi pola makannya ya dok ya. Terima kasih banyak ya dokter Han sudah meluangkan waktu di Be Food Stories. Semoga episode hari ini menjadi panduan yang ringan tapi tetap penting untuk isi energi anak dengan benar dan waktu yang tepat serta porsi yang pas. Terima kasih Besti Bulog sudah menonton Be Food Stories episode kali ini, dan jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe akun YouTube Bulog Bisnis, dan stay tune di episode Biris berikutnya. Oh iya, sekarang
sudah ada di Spotify loh untuk Biris, jadi jangan lupa untuk didengarkan. Dan juga bagi Besti Bulog di luar sana yang ingin bergabung di BeFood Community, silakan cek di bio Instagram kita yang disematkan di bawah ini. And see you!